Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi yaitu tentang efek pemajakan bagi penunggal dan model pengendalian persediaan. Sebelum itu perkenalkan nama kelompok kami yaitu yang pertama Anggita Berliana Nurfadila dengan NIM 026, Ahmad Kamiluddin dengan NIM 065, Afi Maitasari dengan NIM 071, Farhan Fatur Rahman dengan NIM 089, dan yang terakhir Fitratul Azizah dengan NIM 093. Yang pertama yaitu efek pemajakan bagi penunggal. Pajak merupakan sumber penting bagi pendapatan negara. Selain itu, dapat pula menjadi fungsi sebagai instrumen kendali atas keuntungan berlebihan yang dapat diperoleh penunggal atau monopolis. Pengenaan pajak sebesar T per unit barang yang diproduksi atau dijual oleh penunggal akan mengakibatkan biaya rata-rata meningkat sebesar T dan biaya totalnya meningkat sebesar TI. Akibatnya bukan saja harga barang menjadi lebih mahal, tetapi juga keuntungan yang diperoleh penunggal menjadi berkurang. Rumus penerimaan total R sama dengan RI, keuntungan P sama dengan R kali C atau P sama dengan RI kali CI, biaya total C sama dengan CI. Biaya total sesudah penggunaan pajak sama dengan C sama dengan CI plus TI. Keuntungan sesudah pengenaan pajak P sama dengan RI sama dengan CI min TI. Pajak per unit sama dengan T. Pajak total T besar sama dengan TI sama dengan F T kali I. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan sampaikan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afi Maitasari dengan NIM 071. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang efek pemajakan bagi penunggal dengan contoh soal yang pertama, yaitu andaikan seorang penunggal atau monopolis menghadapi fungsi permintaan P sama dengan 1000 min 2Q dan fungsi biaya totalnya C sama dengan 2000 plus 1315Q min 59Q kuadrat plus Q pangkat 3. Pemerintah memungut pajak sebesar 405 atas setiap unit. Jadi 405 ini adalah T kecil yang dijual ataupun diproduksi. Bandingkan keuntungan maksimum yang diperoleh penunggal ini antara tanpa pajak maupun dengan pajak dan berapa pajak total yang diterima oleh pemerintah. Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Jadi yang pertama kita cari dulu yang sebelum terkena pajak. Diketahui fungsi penerimaan itu adalah R sama dengan P kali I. P-nya tadi 1000 min 2I dikali I, jadinya 1000I min 2I kuadrat. Fungsi biaya total C sama dengan 2000 plus 1315Q min 59Q kuadrat plus Q pangkat 3. Lalu kita cari fungsi keuntungannya terlebih dahulu atau simbolnya P. P ini rumusnya adalah R min C. Jadi R-nya tadi sudah diketahui ini, dikurangi C-nya ini, dan diperoleh hasil min Q pangkat 3 plus 57Q kuadrat min 315Q min 2000. Seperti yang dijelaskan kemarin ya oleh kelompok sebelumnya, bahwasanya keuntungan maksimum itu pada saat P aksen itu sama dengan 0. Jadi kita cari dulu P aksen atau turunan pertamanya dari ini kita turunkan menjadi min 3Q kuadrat plus 114Q min 315 sama dengan 0. Nah, lalu persamaan ini kita bagi min 3 agar lebih mudah dalam mencari pemfaktorannya nanti. Dengan cara min 3Q kuadrat dibagi min 3
plus 114Q dibagi min 3 dan min 315Q dibagi min 3 dan diperoleh hasil Q kuadrat min 38Q plus 115 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, ketemunya Q1 sama dengan 3 dan Q2 sama dengan 35. Sebelum kita substitusikan Q ini ke Pi 2 aksen, kita cari dulu Pi 2 aksen atau turunan kedua dari Pi. Dari sini kita turunkan lagi menjadi Pi 2 aksen sama dengan min 6Q plus 114 sama dengan 0. Lalu syaratnya kemarin Pi 2 aksen itu harus kurang dari 0. Jadi di sini Q yang memungkinkan adalah 35. Jadi kita substitusikan Q sama dengan 35 ini ke Pi 2 aksen sehingga menjadi min 6 kali 35 plus 114 sama dengan min 96. Ini berarti min 96 ini kurang dari 0 dan memenuhi syarat. Jadi langsung saja kita substitusikan juga Q35 itu ke keuntungan maksimum atau Pi max ke persamaan yang awal tadi, sehingga diperoleh hasil Pi maksimumnya adalah 13.925. Dan juga Q35 itu kita juga substitusikan ke persamaan permintaan P sama dengan 1000 min 2Q, dimana di sini Q-nya adalah 35, jadi 1000 min 2 kali 35 sama dengan 930. 930 ini menjadi harga per unitnya. Lalu cara yang kedua, kita cari dulu yang sudah terkena pajak. Jadi biaya total setelah pajak C itu sama dengan CQ plus TQ. T ini T kecil ini besarnya pajak dikali Q, sehingga menjadi 2000 plus 1315Q min 59Q kuadrat plus Q pangkat 3 plus 405 dikali Q. Dan kita operasikan ini sehingga ketemunya Q pangkat 3 min 59Q kuadrat plus 1720Q plus 2000. Lalu kita cari fungsi keuntungan setelah terkena pajak. Rumusnya adalah PT, di mana PT sama dengan R dikurangi CT. CT ini adalah biaya total setelah pajak tadi. R-nya tadi 1000 Q min 2Q kuadrat min Q pangkat 3 min 59Q kuadrat plus 1720Q plus 2000 diperoleh hasil min Q pangkat 3 plus 57Q kuadrat min 720Q min 2000. Maksimum tadi juga sama, maksimum pada saat PT aksen sama dengan 0 karena ini sudah terkena pajak, jadi ada T-nya. Sehingga kita cari turunan pertama dari ini. Turunan pertamanya adalah min 3Q kuadrat plus 114Q min 720 sama dengan 0. Sama seperti yang awal tadi, kita sederhanakan persamaan ini dengan membaginya dengan min 3. Jadi diperoleh hasil Q kuadrat min 38Q plus 240 sama dengan 0. Dan ketemu Q1 nya 8, Q2 nya 30. Dan kita juga cari persamaan kedua dari ini. Persamaan keduanya ini adalah min 6Q plus 114 sama dengan 0. Lalu perhitungan selanjutnya yang digunakan Q30 karena tadi syaratnya adalah Pi 2 aksen itu harus kurang dari 0. Jadi yang memungkinkan adalah Q30. Kita masukkan ke persamaan ini, diperoleh min 6 kali 30 plus 114 sama dengan min 66. Min 66 ini kurang dari 0 ya, dan memenuhi syarat. Jadi Q yang digunakan adalah 30. Selanjutnya kita substitusikan Q30 itu ke dalam keuntungan maksimum atau P max yang persamaan ini tadi. Diperoleh hasil 4.700. Jadi ini adalah keuntungan maksimum setelah terkena pajak itu 4.700. Lalu kita substitusikan juga Q30 ke fungsi permintaan 1000 min 2Q tadi, sehingga diperoleh Pi sama dengan 1000 min 2 kali 30, hasilnya 940. Jadi hasil perbandingannya sebelum kena pajak tadi besarnya keuntungan maksimumnya itu adalah
13.925 dan setelah kena pajak ini 4.700. Sedangkan harga per unitnya sebelum kena pajak tadi harganya 930 dan setelah kena pajak hasilnya 940. Jadi dari sini kita lihat ya, sebelum pajak itu harganya lebih murah dan keuntungannya itu lebih besar, sedangkan sesudah pajak itu harga lebih naik sedikit, keuntungannya turun karena sudah dikendalikan oleh pajak tadi. Di sini dapat kita lihat bahwa signifikan sekali ya penerapan pajak per unit dalam mempengaruhi keuntungan maksimum pada suatu pihak produsen. Lalu yang selanjutnya kita cari pajak total yang diterima oleh pemerintah. Jadi pajak total yang diterima pemerintah itu rumusnya adalah T besar sama dengan T kecil atau besar pajak per unit dikali Q. Q-nya tadi sudah kita cari dan ketemu 30. T kecilnya tadi 405 atau pajaknya 405, jadi kita kalikan TQ sama dengan 405 kali 30 sama dengan 12.150. Jadi 12.150 ini adalah pajak total yang diterima oleh pemerintah. Dan jika dianalisis dari jumlah 12.150 ini sebesar TK itu harga per unitnya tadi setelah pajak dikurangi sebelum pajak itu adalah 940 min 930 dikali 30 sama dengan 10 dikali 30 hasilnya 300. Nah 300 ini merupakan beban pajak total yang ditanggung oleh pihak konsumen. Jadi TK itu beban pajak total yang ditanggung oleh konsumen. Selebihnya TP itu dari 12.150 dikurangi 300 sama dengan 11.850. Nah, 11.850 ini ditanggung oleh produsen atau si penunggal. Hal ini berarti bahwa hal ini mencerminkan kebijakan pajak itu cukup efektif untuk mengendalikan keuntungan produsen atau monopoli. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Belana Nur Fadila. Di sini akan melanjutkan materi dari rekan saya Mbak Afi Metasari. Saya akan membacakan contoh kasus 2. Andaikan seorang produsen monopolis menghadapi fungsi permintaan Q sama dengan 100 min 5P dan biaya totalnya C sama dengan 20 min 4Q ditambah 0,1 Q pangkat 2. Pemerintah mengenakan pajak atas setiap unit barang yang dijual oleh penunggal ini. Dan walaupun barang dagangannya dipajaki, produsen tetap menginginkan operasi bisnisnya menghasilkan keuntungan maksimum. Berapa pajak per unit yang harus ditetapkan oleh pemerintah agar penerimaan pajaknya dan juga keuntungan produsen maksimum? Hitunglah masing-masing penerimaan pajak maksimum dan keuntungan maksimum tersebut. Di sini penyelesaiannya permintaan yang dilambangkan Q sama dengan 100 min 5P sehingga P sama dengan 20 min 0,2 Q. Penerimaan dilambangkan dengan R besar didapat dari P dikalikan Q sama dengan 20 min 0,2 Q dikali Q sama dengan 20 Q min 0,2 Q pangkat 2. Biaya total setelah kena pajak dilambangkan dengan C besar sama dengan C dikali Q ditambah TQ sama dengan 20 min 4Q ditambah 0,1 Q kuadrat ditambah TQ. T kecil di sini melambangkan pajak per unit. Keuntungan dilambangkan dengan P didapat dari R dikurangi C sama dengan R-nya di sini 20 Q min 0,2 Q kuadrat dikurangi dengan C-nya 20
min 4Q ditambah 0,1Q kuadrat ditambah TQ sama dengan 20Q min 0,2Q kuadrat dikurangi 20 ditambah 4Q dikurangi 0,1Q kuadrat dikurangi TQ sama dengan min 0,3Q kuadrat ditambah 24Q dikurangi TQ dikurangi 20. Pi aksen sama dengan min 0,6Q ditambah 24 dikurangi T. Sehingga pi maksimum jika pi aksen sama dengan 0. Min 0,6Q ditambah 24 dikurangi T sama dengan 0. Q sama dengan 24 min T per 0,6. Dan T besar didapat dari T kecil dikali Q sama dengan T kecil 24 min T per 0,6 sama dengan 24T min T pangkat 2 per 0,6. T aksen sama dengan 24 min 2T per 0,6. T maksimum bila T aksen sama dengan 0 sehingga di dalam kurung 24 min 2T per 0,6 sama dengan 0. 24 min 2T sama dengan 0 kali 0,6 min 2T sama dengan min 24 sehingga didapatkan hasil T kecil sama dengan 12. Jadi T maksimum bila T kecil sama dengan 12 buktinya T aksen 2 sama dengan di dalam kurung min 2 per 0,6 lebih kecil dari 0. Pi maksimum jika Q sama dengan 24 min T per 0,6 sama dengan di dalam kurung 24 min 12 per 0,6 sama dengan 20. Adapun besarnya T maksimum, T kecil dikali Q sama dengan 12 dikali 20 dan hasilnya 240. Sedangkan Pi maksimum sama dengan min 0,3 dikali 20 pangkat 2 ditambah 24 dikali 20 dikurangi 12 dikali 20 dikurangi 20 sama dengan 100. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrotun Nur Aziza dengan NIM 093 akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang model pengendalian persediaan. Menurut Kristono, 2009, persediaan dapat diartikan sebagai barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang. Persediaan inventory juga dapat diartikan suatu jumlah bahan yang digunakan untuk memudahkan produksi atau memenuhi permintaan pelanggan. Persediaan terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan bahan setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku dan bahan setengah jadi disimpan sebelum digunakan atau dimasukkan ke dalam proses produksi. Sedangkan persediaan barang jadi atau barang dagang disimpan sebelum dijual atau dipasarkan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pengendalian persediaan merupakan suatu usaha memonitor dan menentukan tingkat komposisi bahan yang optimal dalam menunjang kelancaran dan efektivitas. Pengendalian persediaan, baik persediaan bahan mentah maupun persediaan barang jadi, bertujuan untuk meminimumkan biaya total persediaan. Secara umum, biaya-biaya yang dikeluarkan berkenaan persediaan terdiri atas, yaitu yang pertama, biaya pengadaan atau pemesanan, setup cost, ordering cost. Yang kedua, biaya penyimpanan holding cost, carrying cost, storing cost. Dan yang ketiga, biaya kesenjangan, shortage cost. Biaya yang terakhir ini timbul apabila terjadi kekurangan atau kesenjangan persediaan. Terdapat beberapa macam model pengendalian
persediaan tergantung pada pola kedatangan bahan atau pengiriman barangnya. Salah satu di antaranya yakni model persediaan dan dengan kedatangan berkala Bach-Herval model. Dalam membahas dan menerapkan model ini dianggap bahwa kebutuhan atau permintaan akan barang yang dipesan diketahui jumlahnya dan seragam. Kemudian, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan per unit dianggap tidak tergantung pada jumlah barang. Selanjutnya, bahwa tidak pernah terjadi kekurangan persediaan sehingga tidak ada kesenjangan yang harus dikeluarkan. Biaya total persediaan per periode adalah C sama dengan C1 dikali D per H ditambah C2 dikali D per 2. Biaya total persediaan ini akan minimum jika C aksen sama dengan 0 dan C double aksen lebih dari 0. Maka rumusnya dari persamaan tadi kita turunkan, turunan C aksen sama dengan DC per DH sama dengan min C1D per H kuadrat ditambah C2 per 2. Dan turunan kedua C double aksen sama dengan D kuadrat C per DH kuadrat sama dengan 2C1D per H pangkat 3 lebih besar dari 0. Jika DC per DH sama dengan 0, maka H kuadrat sama dengan 2C1D per C2. Maka H sama dengan akar 2C1D per C2. Jadi, jumlah pesanan optimal ialah H sama dengan akar 2C1D per C2. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Fatkur Rahman dengan NIM 089. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang contoh soal model pengendalian persediaan. Ya, langsung saja contoh soalnya yaitu ini berdasarkan pengalamannya seseorang kontraktor kecil membutuhkan 100 karung pasir setiap bulan. Biaya pengadaan atau pemesanan Rp Rp1.250 setiap kali pesan, sedangkan biaya penyimpanannya Rp100 per karung per minggu. Jika ia menginginkan biaya total persediaannya minimum dengan cara membagi kebutuhan 100 karung pasir per bulan atas berapa kali kedatangan dengan jumlah sama, berapa jumlah pesanan yang optimal. Maka jawabannya yaitu dapat kita ketahui permintaan atau kebutuhan pasir yaitu 100 karung, berarti D sama dengan 100. C1 yaitu biaya pengadaan pemesanan. Nah, setiap kali pesan yaitu 1.250. C2 yaitu biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan per karung per minggunya yaitu 100. Karena bulan dikali 4 yaitu jadi 400. Dan langsung saja dimasukkan rumus K sama dengan akar dari 2C1D per C2. Atau K sama dengan akar dari 2 kali C1 kali D per C2. Sama dengan akar dari 2 kali 1.250, C1 dimasukkan, kali 100, D-nya dimasukkan, per C2, 400. Ya langsung saja dikalikan 250.000 per 400 sama dengan akar 625 sama dengan 25. Jadi jumlah pesanan yang optimal adalah 25 karung pasir setiap kali pesan. Berarti kebutuhan per bulan dibaginya menjadi D per H sama dengan 100 dibagi 25. Berarti 4. Berarti maksudnya 4 kali kedatangan atau 4 kali angkatan. Dengan perkataan lain, pesanan untuk kebutuhan bulanan dilakukan secara mingguan.
biaya total persediaannya per bulan adalah, ya rumusnya yaitu C sama dengan C1 kali D per Hi ditambah C2 kali D per 2. Ya, langsung saja dimasukkan. C1-nya 1250 dikalikan 100, D-nya, terus dibagikan Hi-nya 25 ditambah 400, C2 dikali D 100 per 2. Sama dengan 5.000 ditambah 20.000 sama dengan 25.000 rupiah. Yaitu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian ataupun salah rumus, dapat dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan kamu nanya, bukan saya yang bertanya. Kecuali saya yang bertanya, baru kamu nanya.